Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmat dan karunia kita masih diberikan kesempatan untuk kemudian bisa menjalankan ibadah salat subuh. Dan semoga Allah SWT memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya. Salam dan salam semoga tercurah ke hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, kepada sahabat dan para pengikut sunnahnya hingga akhir zaman. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini adalah kesempatan yang membahagiakan bagi saya untuk bisa pertama kali berkunjung ke Masjid Al-Mu'minun. Saya memperkenalkan diri, nama saya Aris Diansah. Saya disclaimer di depan, saya bukan seorang ustadz gitu ya. Tapi ini diminta oleh panitia untuk membawakan materi tentang kesadaran. Kebetulan saya CEO dan juga founder dari perusahaan konsultan customer experience ya, Incentric. Perusahaan kami itu mendampingi banyak perusahaan di Indonesia ini untuk membangun customer experience, service, pelayanan, teknologi, manajemen gitu ya, di hotel, rumah sakit dan seterusnya. Nah, pengalaman saya dan tim saya mendampingi perusahaan-perusahaan tadi itu, mendampingi para business owner, mendampingi para leader untuk kemudian bisa membangun culture di perusahaannya. Ya, kalau bahasanya ilmu ke HRD-an gitu. Nah, saya punya pengalaman untuk mendampingi khususnya para business owner menjalankan bisnis mereka, dan ternyata banyak dari mereka itu yang punya masalah. Ya, masalah dengan tim, ketemu sama orang-orang yang toksik, ketemu orang-orang yang vibrasinya negatif dan seterusnya dan seterusnya. Dan dari pengalaman itu kemudian saya belajar tentang neuroscience, ya, belajar tentang ilmu psikologi, yang kemudian dari sana kita bisa menyelesaikan atau membantu menyelesaikan problem-problem mereka. Nah, dari pengalaman itu kemudian kami membuat sebuah kelas. Jadi saya jarang sekali ngisi di masjid, biasanya harus ngisi di workshop, seminar seperti itu. Dan insya Allah pada kesempatan pagi ini saya akan sedikit menyampaikan dari ilmu dan pengalaman yang saya lakukan dalam konteks nanti lebih banyak tentang neuroscience gitu. Jadi mohon maaf jika nanti di dalam slide-nya ini tidak ada tulisan Arabnya, mohon dimaafkan. Judulnya ngaji tapi kok ini ya, jadi saya akan lebih banyak pendekatan sesuai dengan apa yang saya pelajari gitu. Kalau nanti itu pendekatan-pendekatan yang lebih agamis nanti bisa ditanyakan oleh para ustadz. Jamaah yang dimuliakan Allah, saya mengutip tema akan tapi mereka tidak menyadari itu, saya terinspirasi dari ayat di dalam Al-Quran ketika Allah SWT berfirman, ya, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Konteksnya adalah ketika orang-orang munafik itu dikatakan jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Ya, dia mengatakan, oh kami nggak berbuat kerusakan kok, kami malah berbuat kebaikan kok.
walakila yasurun, akan tapi mereka tidak menyadari. Ya, jadi ilmu tentang consciousness atau ilmu tentang kesadaran ini adalah tentang membahas tentang emosional blind spot atau sesuatu yang tidak diketahui atau tidak sadari oleh orang, tetapi dia seperti itu, yang menyadari adalah orang lain. Ada orang yang sombong, ya, tapi dia nggak sadar kalau dia sombong gitu. Ada orang yang pemarah, temperamen, tapi dia nggak sadar. Nah, di sesi ini kita akan membahas itu secara neuroscience dan bagaimana kemudian kita bisa membuat orang-orang yang punya karakter negatif itu kemudian menyadarinya dan mengubah karakternya. Banyak orang ketika bicara tentang karakter itu sesuatu yang sulit untuk dirubah gitu. Wah, ini bawaan orok, ini bawaan Mbah Buyuti dan seterusnya. Tapi ternyata ketika kita belajar lebih dalam tentang ilmu ini, tentang psikologi, tentang neuroscience, maka kemudian kita bisa mengetahui dan bisa mengobati dan bisa mentreatment orang-orang yang kemudian bermasalah secara psikologis, entah itu mereka anxiety, overthinking, bahkan sombong, pemarah dan seterusnya. Kalau mau itu ternyata bisa dirubah dengan cepat, sebagaimana Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita doa ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik, artinya hati itu bolak-balik dan hati itu bisa disembuhkan. Baik, Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah, pernahkah kita ketemu sama orang-orang dengan vibrasi yang positif? Ya, orang-orang kalau kita ketemu sama dia, orang itu menyenangkan. Kalau kita ketemu sama dia gitu, kita bahagia. Ya, kalau ketemu sama dia itu kita lebih bersemangat dalam bekerja gitu. Sebaliknya, pernah nggak kita ketemu orang-orang yang negatif, orang-orang yang toksik, orang-orang yang ngabisin energi kita, orang-orang yang makan hati kita, orang-orang yang bikin kita tertekan, orang-orang yang kalau kita nongkrong itu ada dia itu tongkrongan jadi tidak asik gitu, gak enak lagi gitu. Orang-orang yang perkataannya itu nyelekit gitu. Nah, orang-orang seperti itu ya, kalau anak generasi Gen Z sekarang bilang orang-orang yang red flag ya. Ini kalau Bapak ini buatan super paham atau buatan istilah red flag gitu. Nah, orang-orang yang negatif tadi oleh salah seorang psikolog bernama David Hawkins disebut sebagai orang di level force, sedangkan orang-orang yang positif tadi, orang yang green flag tadi itu disebut sebagai power. Ya, mungkin kita pernah ketemu sama ulama yang kalau lihat orangnya saja itu kita kayak langsung adem ayem gitu. Atau kita kalau konteks saya dalam bisnis biasanya ada orang-orang yang punya leadership yang tinggi sehingga dia nggak perlu banyak berkata-kata, tapi sekali ngomong atau ada dia saja itu orang langsung terinfluence, orang langsung terpengaruh dengan energinya. Yang orang mengatakan wah ini energinya positif, ini orang energinya negatif, orang ini vibrasinya positif, orang ini yang vibrasinya negatif. David Hawkins selama 20 tahun beliau meneliti tipe-tipe manusia seperti ini, ya, dan kemudian membuat sebuah kesimpulan dari riset beliau selama 20 tahun, dan itu kemudian digambarkan di tabel ini. Tabel ini namanya consciousness map atau peta kesadaran. Jamaah dimuliakan Allah, saya akan mencoba untuk membaca atau mengajarkan kepada Bapak Ibu gimana cara membaca tabel ini gitu. Saya nggak tahu apakah sampai belakang terlihat nggak, tapi nggak apa, nanti kita. Jadi begini, di sini David Hawkins selama 20 tahun tadi meriset manusia tadi itu, dan kemudian membuat gambaran orang-orang yang power atau orang yang positif itu di bagian atas atau di bagian warna hijau ini, ya. Sedangkan orang-orang yang negatif vibrasinya itu berada di bawah yang force, yang negatif. Nah, di sini ada level. Level ini menunjukkan derajat energi seseorang. Jadi kalau kita bicara wah orang ini punya leadership, tapi kan nggak ada ukurannya, itu sesuatu yang abstrak. Tapi kalau di sini kita bisa melihat timbangannya gitu. Atau orang punya energi, kita akan tahu timbangan energi seorang itu seperti apa secara sains. Seperti itu. Nah, kita lihat
kita kaji dulu yang negatif, orang dengan energi yang negatif atau force, ya. Di sini cara membacanya adalah kita ketahui dulu levelnya, terus kemudian kita lihat kiri kanannya. Di kiri kanannya itu ada pandangan hidup, ada emosi, dan juga ada proses, dan ada pandangan spiritual. Tapi yang pandangan spiritual ini coba kita skip dulu, kita cuman bahas pandangan hidup, emosi, dan proses, yang itu sebenarnya bisa dilihat dari keseharian seseorang. Ya, jadi consciousness ini artinya kesadaran. Kalau unconsciousness itu pikiran bawah sadar, dan ternyata manusia selama dia berinteraksi dengan orang lain, dia berada 95% di pikiran bawah sadar. Dan pikiran bawah sadar itu yang kemudian merefleksikan behaviornya atau perilakunya, kesehariannya, omongannya, sikapnya, dan seterusnya. Ya, baik, kita lihat, bahas dulu energi yang negatif, yang energinya paling bawah, yaitu shame atau malu. Kita lihat di sini pandangan hidupnya adalah miserable atau menyedihkan. Ya, jadi ketika dia menjalani kehidupan, dia merasa sedih sekali, dia merasa terpuruk, dia merasa terhina. Terus emosinya di sini adalah humiliation atau kehinaan. Dia merasa terhina ketika ketemu sama orang. Dia merasa orang lain mengetahui aib-aibnya, dan kemudian prosesnya itu elimination atau peniadaan. Dia sudah kepikir untuk bunuh diri atau mengakhiri dirinya. Jadi kalau mungkin jangan sampai ya. Kalau Bapak Ibu ada yang pernah merasa pengen bunuh diri, maka di saat itulah Anda berada di level energi yang paling bawah, yaitu shame, yaitu malu. Ya, baik, kita bahas ke atas tapi nggak semuanya ya. Saya coba cuplik ke apati, ya, energi apati. Pandangan hidupnya itu hopeless, jadi dia merasa hidupnya itu sia-sia, ya, kayak sudah nggak ada harapan. Ya, emosinya itu adalah despair atau putus asa. Dia putus asa menghadapi kehidupannya, dan kemudian prosesnya itu addiction atau terpuruk. Ya, dia wis pokoknya kayak nggak kesehariannya pokoknya hidupku wis terpuruk gitu. Ya. Atau kita lihat level di atasnya lagi. Jadi semakin ke atas levelnya semakin naik, ya, tetapi energinya masih negatif, yaitu grief atau duka. Mungkin orang yang dia mengalami musibah seperti mungkin bapaknya kecelakaan atau apa gitu. Maka pada hidupnya dia merasa tragis dalam hidupnya. Emosinya di sini dia merasa menyesal. Dan secara alami dia akan mengatakan tanpa dia sadari, seandainya bapakku hidup, seandainya. Kata seandainya itu laukaza wakaza itu selalu diucapkan tanpa dia sadari, dan prosesnya itu despondensi atau kemurungan, wajahnya terlihat murung atau orang Jawa bilang terlihat peteng gitu, dan kemudian dia menarik diri untuk mengurangi bertemu sama orang lain. Itu semua pikiran bawah sadar. Di atasnya lagi, jadi ini semakin ke atas energinya semakin naik tapi masih negatif. Itu adalah orang di level fear atau ketakutan. Pandang hidupnya itu frightening atau menakutkan. Jadi orang kalau di level fear, ya, dia selalu menemui ketakutan dalam hidupnya. Dia selalu merasa bahwa pilihan ini sulit untuk diambil karena kalau ini nanti kayak gini, ini kayak gitu ya, kayak itu. Ya, itu pikiran bawah sadarnya dia. Dan emosinya itu anxiety, gelisah. Ya, mungkin sulit untuk tidur di malam hari. Ya, habis isya nggak bisa langsung tidur, tapi kemudian gelisah nyekrolin TikTok, nyekrolin Reels sampai tengah malam, gitu ya. Dan kemudian prosesnya itu withdrawal, penarikan diri. Jadi tanpa dia sadari, dia selalu menarik diri. Kalau konteks di perusahaan, biasa kita mendampingi para leader, umpamanya orang disuruh, kamu kerjain proyek ini ya, waduh jangan saya Pak, yang lain aja gitu. Jadi dia jangan saya itu proses tanpa dia sadari. Ya, mungkin kita pernah ketemu anak atau keluarga atau apa itu overthinking, terlalu banyak pikiran dan selalu withdrawal, ya, selalu menarik diri. Dan kalau ada apa-apa yang dipikirkan itu adalah ketakutannya terlebih dahulu. Ya, ayo kita buka warung soto di sana ya. Nanti kayak gini ya nanti kayak itu pikiran bawah sadarnya dia. Oke, di atasnya lagi Bapak Ibu itu levelnya desire. Energinya naik tapi masih negatif.
Desire itu orang yang hasrat. Pandang hidupnya itu disappointing atau mengecewakan. Orang seperti ini gampang banget kecewa dalam hidupnya. Baperan, ya. Melihat ini, lihat istrinya kecewa, melihat suaminya kecewa, melihat teman kantornya kecewa, melihat mertuanya kecewa, melihat keluarganya kecewa, melihat kehidupannya kecewa. Dia selalu kecewa. Dan itu pikiran bawah sadarnya dia. Terus emosinya itu craving, emosinya itu mendambakan. Kata-kata yang akan sering keluar dari mulutnya kalau kita ngobrol sama dia tanpa dia sadari, itu dia akan mengatakan, aku maunya, aku pengennya, aku maunya, mau, pengen terus. Dan kemudian prosesnya itu adalah enslavement atau perbudakan, artinya dari keseharian kehidupannya dia akan memperbudak dirinya sendiri untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Contohnya adalah orang yang di mana-mana. Orang seperti ini biasanya punya hutang. Jadi orang yang suka ngutang itu pikiran bawah sadar, ya. Jadi dia akan memperbudak dirinya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Akalnya itu kalah sama desire-nya gitu, ya. Dan bahayanya kalau orang ini bisa jahat, dia akan israf memperbudak. Kalau sama keatasan, dia akan mudah merayu-merayu atasan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Kalau sama bawahan, dia akan membuat namanya guilty trap, jebakan rasa bersalah, supaya orang lain itu ngikutin apa yang dia inginkan. Itu kalau orang di level desire. Tapi orang seperti ini tidak sadar ketika melakukannya, ya. Jadi orang seperti ini kalau nangis, Pak, itu biasanya adalah tangisan untuk apa? Untuk mendapatkan apa yang diinginkan, ya. Jadi orang seperti ini gampang banget kemudian membuat jebakan-jebakan rasa bersalah kepada orang lain. Jadi dia kecewa bukan karena orang lain berbuat salah, tapi dia kecewa karena orang lain tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Contoh, habis pengajian ini ada orang yang mungkin di level desire tanpa dia sadari, ngajak bapak ibu ke rumahnya untuk sarapan, dan bapak ibu menolak karena ada acara dengan keluarga. Lalu dia akan mengatakan, oh gitu ya, saiki kon wis ora bolo ambek aku, kon saiki wis berubah gitu. Dia membuat jebakan-jebakan rasa bersalah kepada orang lain tanpa dia sadari. Itu secara psikologi. Oke, kita di atasnya lagi ya, tapi masih negatif. Namanya anger atau marah. Orang di level anger atau orang di level marah itu pandangan hidupnya itu antagonistik, gampang banget bermusuhan sama orang lain. Beda pendapat dikit bermusuhan, ya. Pokoknya ya gampang musuhan sama orang. Di sini konflik, di karib keluarga konflik, di tetangga konflik, di RT konflik, di komunitas konflik, di organisasi konflik, di takmir masjid juga konflik gitu ya. Jadi pernah nggak ketemu orang yang temperamen kayak gitu ya, orang-orang yang gampang banget konflik sama orang lain, dan itu sebenarnya pikiran bawah sadarnya dia. Maka emosinya itu adalah hate atau benci, gampang banget benci sama orang lain, dan prosesnya itu agresif atau menyerang, ya. Omongannya itu selalu nusuk orang lain, nyerang orang lain tanpa dia sadari. Jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi secara psikologi, ya, secara neuroscience, masalah itu seperti rumput. Ketika kita potong rumputnya, maka kemudian dia tumbuh lagi. Kita potong rumputnya, dia tumbuh lagi. Tadi orang di level desire, kesini ngutang, disadarke ngutang maneh, seterusnya ngutang. Ya, orang yang anger, kesini konflik. Nah, rumput tadi itu dipotong tetap tumbuh, maka bagaimana cara menyelesaikannya adalah dengan mencabut akarnya. Dan akar ini bukanlah akar masalah, tetapi akar ini adalah akar kesadaran atau akar consciousness. Dan akar itu tertanam dan terbentuk bukan di waktu saat ini, tapi itu terbentuk di 5 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu. Akar itu terbentuk di masa lalu. Jadi ibaratnya, saya pernah mengassesmen salah seorang manajer, ya, wakil direktur rumah sakit yang di perusahaan yang kami dampingi, ya. Dia orang yang anger, dia cerita kepada saya, Mas Aris, saya orang yang temperamen, saya orang
yang mudah sekali emosi. Saya tahu di perusahaan ini orang anggap saya toksik, tapi kadang saya gimana ya Mas, saya kok sulit mengendalikan emosi saya ya Mas gitu. Terus kemudian saya nggak akan menyelesaikan atau menanyakan masalah di rumah sakit ini karena itu adalah rumput bukan akar. Maka kemudian saya mengajak beliau untuk kemudian berjalan ke masa lalu, dan saya tahu apa kemarahan yang belum selesai di dalam hidupnya. Jadi akhirnya ternyata kemarahan kepada suaminya 15 tahun yang lalu. Jadi kemarahan itu barat lampu, Pak. Dia marah kepada suaminya itu dengan lampu yang anggap aja mamanya nyalanya 500 watt. Maka setiap ada trigger, setiap saklar itu dipencet, nyalanya berapa? 500 watt tanpa dia sadari sampai sekarang. Jadi ketika dia melihat anaknya disuruh mandi nggak mau mandi, maka dia akan marah sama anaknya dengan kemarahan yang sama persis dengan kemarahan yang dia alami kepada suaminya 15 tahun yang lalu tanpa dia sadari. Ketika dia melihat timnya bermasalah, kerjaan gak beres, maka dia akan marah kepada timnya dengan kemarahan yang sama, kemarahan 15 tahun kepada suaminya. Itu yang kemudian membuat dia menjadi temperamen tanpa dia sadari. Jadi orang lain melihat dia itu adalah nyala lampunya, sedangkan dia melihat orang lain itu adalah triggernya. Maka dia akan mengatakan, bahwa ya mamanya, seorang ibu mamanya marah kepada anaknya, muring-muring gara-gara anaknya nggak mau mandi. Wah, kok mandi gini-gini? Suaminya ngingetin dia, mama, bahwa ya jangan marah gitu lah suaminya. Bapak gimana sih? Lihat, dia itu loh waktunya mandi nggak mau mandi. Yang dia lihat selalu triggernya, sedangkan orang lain lihat adalah nyala lampunya tanpa dia sadari, emosional blind spot. Dan insya Allah di pagi hari ini saya akan mengajarkan kepada Bapak Ibu sekalian apa yang saya ajarkan ke para business owner, ke perusahaan-perusahaan yang kami dampingi, bagaimana mencabut akar tersebut dan kemudian baru bisa menyembuhkan permasalahan tersebut. Ini saya sebutkan supaya nggak segera pulang ya Bapak Ibunya. Baik, level di atasnya ini adalah level energy force atau energi yang negatif yang paling tinggi, yaitu pride atau sombong atau bangga diri. Orang di level pride maka pandang hidupnya itu demanding. Dia akan banyak menuntut, ya. Dia akan selalu menuntut untuk dihargai, menuntut untuk dipuji, menuntut untuk didengar, ya. Dan kalau orang nggak memberikan apa yang dia tuntut, maka dia akan merasa orang lain menghinanya, orang lain merendahkannya. Padahal kita nggak menghina, kita nggak merendahkan, itu hanya pikiran bawah sadarnya dia. Kalau konteks di perusahaan biasanya orang-orang seperti ini orang-orang yang toxic controller, dia suka ngatur timnya. Orang-orang seperti ini beliter, suka merendahkan orang lain, ya. Tapi dia tidak sadar. Ya, dia tidak sadar. Dan itu masalah psikologis. Emosinya itu scorn, emosinya itu selalu menghina, ya. Menghina itu dalam artian baik perkataan maupun sikap. Contoh perkataan, dia mengatakan, walah gini aja nggak bisa, aku dulu gini, aku. Jadi kalau kita ngobrol sama dia, maka kata-kata yang sering keluar dari mulutnya tanpa dia sadari adalah kata-kata apa? Aku. Aku dikit kok ini gampang, kon gini aja nggak bisa. Aku terus, ya. Aku, pokoknya ngomong ke anaknya, aku dulu, tanpa dia sadari. Dan orang seperti ini adalah orang yang sulit mendengar. Karena apa? Karena dia mendengar untuk menjawab, bukan mendengar untuk memahami. Orang seperti ini sulit sekali mendengar omongan yang di bawahnya. Ya, umpamanya seorang suami di level pride, dia akan sulit mendengar omongan istrinya, sulit mendengar omongan ibunya, sulit mendengar omongan orang-orang yang secara ekonomi di bawahnya, orang-orang yang secara intelektual, secara kedudukan di bawahnya. Karena apa? Karena emosinya itu scorn atau merendahkan atau menghina orang lain. Dan prosesnya dia selalu inflation. Ya, prosesnya itu kesehariannya. Kalau cerita itu selalu muluk-muluk. Kalau cerita itu selalu digedek-gedek no.
Ya, dia level sukses levelnya 5, dia cerita ke orang lain itu 6, 7, 8, 9. Kalau dia bicara gesturnya juga berlebihan. Apa ya? Dan itu tanpa dia sadari. Saya hafal betul level ini karena saya dulu lama di level ini gitu ya. Jadi wapal Pak saya level ini gitu ya. Ya, saya sulit untuk didengar. Ya, ibu saya sering marah-marah kepada saya, bahkan ya beberapa kali pengen minggat gitu ya. Karena nggak tahan dengan kebebalan saya, nggak tahan dengan omongan dengan sikap saya yang sulit untuk dinasehati. Pernah ketemu orang kayak gini, Bu? Dari senyumannya terlihat kalau baru belum lama ketemu gitu ya. Dan orang seperti ini berada di pikiran bawah sadar. Oh Ibu, ya kenapa? Mungkin kalau saya lihat akar saya adalah karena saya dulu merasa pinter, merasa sukses dari pendidikan yang saya jalani, gitu ya, juara terus. Ya, terus kemudian ya saya dulu sukses di awal, maksudnya di waktu muda saya penambang batu bara di Samarinda, gitu ya. Tapi terus kemudian bangkrut dan lama bangkrutnya 10 tahun lebih, dan itu saya baru sadar penyebabnya adalah level kesadaran saya. Mungkin kita ngomong orang itu ngerti tapi nggak sadar. Nah, saya nanti akan jelaskan secara neuroscience kenapa orang bisa seperti itu. Gitu ya. Baik. Nah, kalau kemudian kita lihat di sini kan ini yang batas merah ini sampai pret ini adalah orang di energy force. Apakah orang bisa sukses di energi ini? Bisa. Tetapi ketika dia sukses, maka orang yang ngikutin dia itu adalah orang yang punya kepentingan di dalam hidupnya. Orang yang nggak punya energi yang positif. Ya, dia sebenarnya nggak punya value untuk diikuti orang lain. Tapi orang akan ikut dia karena kepentingan. Nah, Bapak Ibu, saya ingin menawarkan kepada Bapak Ibu untuk kemudian naik level ke level power atau level positif. Nah, level yang paling rendah di energi yang positif itu ada level courage atau keberanian. Ya, level courage atau keberanian itu adalah level bagaimana orang itu dia berani untuk Jadi ini bukan brave tapi courage. Courage itu keberanian mengakui. Keberanian mengakui kalau aku salah. Keberanian mengakui kalau aku harus minta maaf. Keberanian untuk memaafkan. Keberanian untuk letting go, untuk melepaskan. Keberanian untuk mengatakan kebenaran bahwa aku jangan ditindas lagi. Itu membutuhkan sebuah courage atau keberanian. Orang di level courage, maka kemudian pandang hidupnya itu visible. Pandang hidup itu layak, dia merasa cukup dalam hidupnya. Jadi kalau saya tanya Bapak Ibu sekalian sekarang, apakah Bapak Ibu cukup dalam hidupnya? Waduh, kayaknya kurang deh, Mas Aris. Berarti Anda belum power, Anda belum energinya belum positif, masih negatif. Emosinya itu affirmation atau keteguhan. Dia sudah stabil, dia sudah bisa mengontrol egonya. Ya, jadi Bapak Ibu, orang-orang di level force itu egonya itu lebih tinggi daripada nalarnya. Sehingga ketika ada masalah apa-apa yang kena egonya terlebih dahulu sebelum nalarnya. Orang seperti ini adalah orang yang reaksinya itu lebih dominan daripada kesadarannya. Sehingga ketika ada apapun kejadian dia bereaksi dulu baru kemudian sadar kalau salah. Itu yang terjadi karena itu pikiran bawah sadar. Jadi prosesnya itu empowerment. Dia sudah mulai suka belajar, dia mulai suka membaca, dia suka mulai ikut pengajian, mendalami ilmu dan seterusnya. Itu kalau orang di level courage atau keberanian. Tetapi orang seperti ini sudah positif, akan tapi masih belum punya cukup energi untuk bisa mempengaruhi orang lain, maka dia harus menaikkan level energinya ke level di atasnya, yaitu neutrality atau kenetralan. Pada hidupnya dia satisfactory atau memuaskan. Kalau orang di level ini sudah bersyukur banget dengan keadaannya, semua keadaannya dia syukuri, semua keadaan. Saya sudah syukur Mas Aris, ya tapi ada sih yang satu mobilku belum Alfa, berarti belum bersyukur gitu ya. Jadi semua hal harus dia syukuri. Ya, maka emosinya menjadi trust, emosinya menjadi dipercaya.
ya dia bisa melihat orang lain mana yang bisa dipercaya, mana yang enggak, dan dia kemudian dipercaya orang lain untuk menjadi tempat curhat. Biasanya orang di level netralitas seperti itu. Prosesnya tuh rilis, ya di sini rilis, dia nothing tulus, dia sudah kalau sukses juga enggak begitu yang euforia, kalau gagal enggak juga yang kemudian down dalam hidupnya, gitu. Nah di atasnya lagi, ya itu willingness. Jadi semakin ke atas tuh powernya semakin tinggi, daya pengaruhnya semakin tinggi, wibawanya semakin tinggi. Ketika orang di level willingness atau kerelaan, pada hidupnya itu hopeful atau penuh harapan. Dia sudah bukan self orientation, sudah bukan lagi kepentingan sendiri, dia hidup bukan untuk desire, bukan hasilnya sendiri, tapi sudah hopeful untuk orang lain. Ya, saya menemani para business owner, ya, yang dulu dia hanya menganggap karyawannya, timnya itu adalah resource untuk mewujudkan mimpi-mimpinya. Tapi orang-orang yang power tidak. Dia sudah berpikir mengembangkan bisnisnya, membesarkan usahanya untuk mewujudkan mimpi-mimpi banyak orang. Itu namanya hopeful. Ya, dia sudah selesai dengan diri sendiri. Dan orang seperti itu energinya akan luar biasa. Saya punya sahabat, seorang business owner, per bulan 150 ton beras yang didistribusikan, per tahun kalau nggak salah 4,5 miliar zakat yang dibayarkan gitu. Kenapa? Karena orang ini dia bekerja sudah bukan lagi untuk kepentingan sendiri, tapi sudah hopeful untuk orang lain. Orang seperti ini sudah bukan lagi ambisi, tetapi orang seperti ini sudah masuk level determinasi, dan orang akan mengikuti dia, orang akan terpengaruh dengan sikap dan omongannya, bukan karena punya kepentingan, tapi karena value yang dia pegang. Itu kalau orang di level power. Cuman Allah, kalau di kotak kuning ini naiknya itu lebih mudah, tapi kalau di atasnya lagi itu sulit, itu atmosfernya agak tinggi gitu ya, level energinya orang gitu ya. Mungkin saya contohkan, saya nggak akan bahas semuanya, nanti saya segera akan ulas secara neuroscience-nya gitu. Jadi saya ketemu orang yang acceptance levelnya, ya, klien saya dia kena masalah pajak, denda pajak 2 miliar. Habis itu ada timnya yang fraud, timnya yang korupsi 400 juta. Dikumpulkan di ruangan, kemudian dia ngomong kepada orang yang korupsi tadi itu, dia tunjukkan bukti-buktinya, dia nggak bisa ngelak. Lalu apa yang dikatakan kepada orang tadi itu? Dia mengatakan gini, "Yes mas, sampean keluar dari perusahaan ini, saya nggak akan nuntut ke polisi, saya nggak akan nuntut ganti rugi, ya. Tapi sampean janji kepada orang di ruangan ini kalau sampean nggak akan korupsi lagi." Kira-kira Bapak Ibu, teman-temannya yang lain terima atau enggak? Enggak terima. Wah bos, kok enak banget dia seperti itu. Kenapa bosnya bisa seperti itu? Karena dia prosesnya itu transcendence, keterlampauan, beyond. Jadi sikapnya sudah di atmosfer yang enggak kita pahami. Semakin tinggi energinya, semakin gede daya influence-nya. Saya pernah ketemu orang yang di level love, ya, dia itu reference, hormat emosinya. Jadi dia kalau ketemu Pak Prabowo sama ketemu tukang rumput istana, rasa hormatnya sama. Itu kalau orang di level reference, gitu ya. Jadi orang di level acceptance, contohnya dia memaafkan, forgiveness tanpa proses. Kalau kita kan masih perlu tarik ulur nafas ya untuk memaafkan orang lain. Itu yang ya. Kalau di paling tinggi itu enlightenment, itu level para nabi, mungkin para wali gitu ya, yang daya influence-nya luar biasa. Kalau kita lihat Rasulullah SAW, ketika beliau Fathu Mekah, ketika beliau menang perang, harusnya apa? Secara hukum perang, orang kafir Quraisy itu statusnya menjadi apa? Menjadi budak. Tetapi apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, beliau mengatakan idhabu wa antum tulaqa. Anda pergi, Anda bebas. Barang siapa masuk rumahnya Abu Sofyan, dia aman. Barang siapa Masjidil Haram, dia aman. Itu tingkat pemaafan. Seperti itulah level-level tertinggi dari energi seseorang. Itu yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam ketika memaafkan saudara-saudaranya. Kalau dalam konteks dunia mungkin, mohon maaf walaupun ini masjid ya, ini yang dilakukan sama Nelson Mandela, Presiden Afrika Selatan. Dia dipenjara di Robben Island 27 tahun. Dan di waktu dia dilantik menjadi presiden, dia mengundang kepala sipirnya dan menundukkan di tempat yang terhormat, padahal selama di penjara ini adalah orang yang paling jahat di dalam hidupnya.
transcendence, keterlampuan. Ya mungkin kita nggak usah bahas yang jauh-jauh itu, kayaknya berat banget ya. Sampai di level willingness aja itu kita sudah menjadi pribadi yang sangat luar biasa. Nah, Bapak sekalian, tadi mungkin ada yang bertanya, Mas Aris, apa sih alam bawah sadar? Apa sih alam sadar? Gitu ya. Jadi secara neuroscience, otak manusia terbagi menjadi 3 seperti ini. Ada lizard brain, ada otak kadal, otak lizard, ya, otak kadal itu otak reaktif. Ya, amigdala yang ada di bagian bawah. Terus bagian tengah itu ada namanya mammal brain, otak mamalia. Ya, di situ adanya emosi, ya, di situ ada habits, attachment, kemelekatan, rasa cinta, keinginan, semua emosi ngumpulnya di mammal brain, dan satu lagi adalah human brain atau otak manusia. Nah, Bapak Ibu, yang dimaksud dengan pikiran bawah sadar itu adalah 2 otak. Yang pertama, lizard sama mammal. Dan 95% orang itu terperangkap di sini, hidup di 2 pikiran ini. Dan otak yang manusianya itu justru cuman 5%. Otak humannya, otak manusia yang ini, yang otak yang membuat kita itu lebih mulia dari makhluk Allah yang lain, yaitu otak kesadaran. Otak kadal atau lizard brain itu adalah otak yang maunya cepat, maunya tergesa-gesa, maunya reaktif. Ya, kalau tidak salah saya pernah mendengar hadis Rasulullah SAW, al ajalu minasyaitan. Tergesa-gesa itu adalah dari syaitan. Jadi syaitan itu selalu membisiki 2 otak ini, otak kadal sama otak mama. Otak mama itu otak emosi, kayak tadi, ketika dia marah sama suaminya 15 tahun yang lalu, maka itu masuk ke dalam mammal brainnya, ya, masuk ke dalam emosinya, sehingga ya akhirnya dia menjadi pemarah. Jadi Bapak sekalian, kalau kita ketemu orang yang pemarah seperti itu, kalau saya sekarang, saya justru iba. Karena apa? Karena kita bisa membayangkan kejadian apa di masa lalu yang membuat dia menjadi seperti ini. Itu. Nah, human brain ini jarang sekali kita gunakan. Nalar itu jarang sekali, kontrol itu jarang sekali kita gunakan, cuma 5%. Ya, 5%. Jadi 95% itu kita di pikiran bawah sadar atau lizard dan mammal brain. Makanya Bapak Ibu, kalau ketika Bapak Ibu punya masalah, ya, terus kemudian minta solusi kepada orang lain, curhat kepada orang lain itu kayaknya kalau nasihatin enak banget. Karena apa? Karena dia menggunakan human brain, karena nggak kena masalah. Giliran dia kena masalah, dia juga nggak bisa kontrol diri, karena apa? Dia menggunakan lizard dan mammal brain. Contoh lizard brain itu sederhana seperti ini. Ketika kita sholat, habis membaca Al-Fatihah, sholat sendirian Pak, Walabdolin, amin, apa yang kita baca? Qul huwallahu ahad. Itu lizard brain Anda, itu pikiran bawah sadar Anda. Kalau nggak gitu ina atau ina. Dan Anda cepat-cepat, pengennya cepat. Dan Anda nggak nyaman kalau kemudian diperpanjang. Nah, ketika Anda kemudian sadar, terus kemudian memperpanjang sholat, nambahi surat Al-A'la umpamanya, itu yang ngerjakan adalah human brain Anda. Pernah nggak kita sholat, Allahu Akbar, tiba-tiba salam? Tiba-tiba salam, maksudnya nggak sadar loh kok mau rawis salam, loh kok mau rakaat ketiga. Pernah merasa seperti itu? Kalau Anda nggak pernah, hebat sekali. Pikirannya kemana-mana. Itu pikiran kemana-mana itu adalah lizard dan mammal brain Anda. Makanya ketika Anda melaksanakan sholat, Anda berzikir, Anda harus menggunakan human brain Anda. Anda harus melek, tidak terpejam, alertness. Makanya dimakruhkan kalau kita sholat dalam kondisi terpejam. Ketika Anda terpejam, Anda konsentrasi cuma 10 detik, habis itu Anda melayang ke dunia yang lain. Itu yang terjadi. Anda masuk ke lizard dan mammal brain Anda. Tapi masalahnya ketika kita menggunakan human brain, mammal dan kadal ini nggak akan terima Pak. Mammal dan kadal ini akan kemudian meronta-ronta.
bahkan mengeluarkan hormon kortisol yang membuat psikis kita nggak enak, tubuh kita nggak enak. Kita baca Al-Quran, dapat 2 halaman, ngantuk, itu kadal brain Anda. Ya, nggak nyaman, itu kadal brain Anda. Tiba-tiba agak gatal-gatal, nggak enak, keju-keju, nggak enak, kudu kretek-kretek, kudu gini-gini. Itu adalah kerjaan mamal brain dan lizard brain Anda yang kemudian menciptakan hormon kortisol di dalam diri kita. Ya. Ketika seseorang menghadapi masalah langsung reaktif, itu kadal brainnya, kadalnya, lizard brainnya. Tapi kalau dia bisa menahan diri dulu, maka dia menggunakan human brain. Dan sekali lagi bahwa manusia ternyata 95% itu menggunakan lizard dan mamal brainnya, tidak menggunakan human brainnya. Cuman dengan Allah, pikiran bawah sadar, ya, lizard brain, mamal brain itu terbentuk karena 3 hal ini. Yaitu pertama karena somatik itu karena trigger fisik. Ya, mungkin mohon maaf ya, dulu Anda dicundu sama orang tua, mungkin kon dadi arek kok goblok, gampang dikibuli, kamu gampang dibodohi. Junduan kita dan omongan kita itu menjadi somatik dan kognitif. Kognitif itu pikiran, dan itu yang kemudian membekas di pikiran bawah sadar anak kita, dan itu kemudian menjadi karakter dia menjadi seperti saat ini. Saya pernah ketemu orang yang dia gampang banget ditipu sama orang, gampang banget ngutangin orang lain, gak enak kalau gak ngutangin orang lain, padahal dia tahu dia akan ditipu. Karena apa? Karena pikiran bawah sadarnya dia itu sudah, bahasa saya, metaforanya itu kayak lebam, memar, rusak di masa lalu. Itu yang terjadi. Itu yang membuat kenapa ada orang temperamen, itu yang membuat kenapa ada orang sombong, itu yang membuat kenapa ada orang ini tanpa dia sadari. Itu yang membuat para hakim, anggota DPR, dia tahu kalau korupsi itu dosa. Ya, tapi human brainnya kalah sama greedy, kerakusan di mamal brainnya, kalah sama yang di bawah tadi itu. Akhirnya apa? Orang tidak bisa mengendalikan dirinya, dan itu yang disebut sebagai hawa nafsu. Jadi kalau kita melihat hawa nafsu itu, gambarannya itu adalah lizard brain dan mamal brain kita. Saya pernah ketemu seorang ustadz, dia kalau ceramah ya luar biasa, literasinya luar biasa, kitab yang dibaca mungkin sudah ratusan mungkin. Tapi kenapa dia sombong? Kenapa dia sulit mendengar orang lain? Kenapa dia masih kasar kepada istrinya? Karena mamal brain yang dia tidak sadari. Saya pernah punya sahabat, seorang ustadz, tapi beliau sudah meninggal dunia. Selalu menyerang kelompok lain. Dia bikin buku-buku yang menyerang kelompok lain. Dan saya mengetahui ternyata dia bermasalah berat dengan ibunya. Dia marah berat sama ibunya. Ketika dia melihat orang lain, ketika dia melihat tulisan orang lain, pemikiran orang lain, maka yang merespon sebenarnya adalah emosinya, mamal brainnya, karena dia belum selesai di dalam hidupnya. Nah, Bapak sekalian, somatik itu karena fisik. Mungkin mendapatkan kekerasan di rumah tangga, KDRT. Kognitif itu perkataan, pikiran yang kemudian jadi belief system. Sedangkan psikoanalitik itu adalah peristiwa-peristiwa yang dia alami, yang kemudian dia otak bawah sadar menyimpulkan dirinya sendiri. Contoh, ya, kemarin ada rame kasus Nunung, ya, dia mengatakan, aku udah bantu dulu, waktu aku sukses, aku bantu keluargaku, karib keluargaku, kerabat-kerabatku, familiku, tapi ketika aku sekarang jatuh, nggak ada yang bantu aku. Jadi langsung dia menyebar kesimpulan, makanya ya kalau kita sukses jangan terlalu baik sama orang lain. Ya, nanti kita akan dibodohin. Kenapa dia bisa menyimpulkan seperti itu? Itu adalah psikoanalitik. Karena pengalaman yang kemudian dia menyimpulkan seperti itu, dan itu adalah kesimpulan yang salah. Setiap kesimpulan yang diberikan sama mamal dan lizard Anda, kadal dan mamal Anda adalah kesimpulan yang salah. Dan kemudian kita harus melatih yang di atas, yaitu human brain Anda yang disebut sebagai conscious. Kalau bahasa kita namanya conscious, itu adalah nalar Anda. Ketika nalar Anda bisa mengendalikan 3 hal ini, maka kemudian menjadi
the power of you. Itulah yang kemudian menjadi energi Anda. Seorang ulama yang kalau dia itu motivasinya dunia, saya pernah dengar ceramah Pak, ya, yang dikatakan selalu seperti ini, Bapak Ibu kalau kita pengen rezeki yang berlimpah, kalau kita pengen ya berkelimpahan, ya mobil mewah, rumah ini kita harus memperbanyak sedekah. Yang dia ingat cuma dunia tanpa dia sadari. Karena itu pikiran bawah sadarnya dia. Jadi kalau ada orang ngomong gini, Bapak Ibu kita harus kaya. Karena kalau kaya itu kita bisa bantu orang lain. Kalau orang ngomong seperti ini saya langsung simpulkan bahwa sebenarnya pikiran bawah sadarnya dia, motivasinya dia adalah menjadi orang yang kaya. Karena kata kaya diucapkan di depan. Tapi kalau kita mengatakan sekarang banyak sekali kaum yang tertindas, pengangguran banyak, wah kita harus menjadi orang yang kaya. Itu dia mulai dari empati, mulai dari orang lain, dan itu menggambarkan apa yang ada dalam dirinya sendiri. Perkataan orang, perilaku orang itu sebenarnya menggambarkan belief atau kepercayaan yang ada dalam dirinya, dan itu nempel di lizard dan mammal brain. Ketika kemudian human brain atau otak manusia ini, ya yang biru ini nempel ke sini, nempel ke pikiran bawah sadar ini, maka dan dia kuat, maka dia akan menguasai Anda menjadi orang yang lebih baik, dan disebut oleh dalam kajian-kajian agama disebut sebagai nafsul mutmainnah, yaitu jiwa yang tenang, jiwa yang terkontrol sama ilmu, jiwa yang terkontrol sama nalar, jiwa yang terkontrol sama wahyu. Sesederhana ketika kita pengen jogging pagi, terus kemudian kita aras-arasan, itu siapa yang mengatakan Pak? Kadal dan lizard brain Anda, mamal Anda yang mengatakan seperti itu. Tapi kemudian ketika Anda melawannya, Anda melawan rasa malas itu, ya itu berarti Anda telah mengaktifasi human brain Anda. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, conscious leadership atau energi level leadership seseorang, power seseorang, itu rumusnya adalah meaning dikalikan retorika dibagi sama ego. Ketika seorang itu punya meaning yang mendalam terhadap sesuatu, maka energinya semakin gede. Ketika dia punya retorika yang indah, retorika yang bagus, cara berkomunikasi yang bagus kepada orang lain. Mungkin contoh, anak kita berbuat salah, kadal kita akan maunya nasihatin, maunya marahin. Jadi ketika kita reaktif langsung marahin anak-anak kita, itu berarti kita sedang menggunakan kadal kita, mammal brain kita. Dan kalau kita punya kontrol, iki letak seneni saiki, tambah sembuh atau enggak? Berarti Anda menggunakan human brain Anda, mengontrol mammal dan lizard brain Anda. Dan kemudian justru Anda mendengarkan dia, bukan banyak memberi nasihat. Bapak Ibu, saya ketemu salah satu business owner, dia cerita, kebetulan saya punya kelas di Malang ya sama Bu Mulyani, ownernya dia bakery di Poncokusumo, nanti di akhir Juni. Ya gitu ngobatinnya kayak gitu-gitu Pak. Nah, ada satu business owner yang ngomong gini, Mas Aris, aku pengen ngajak anakku ikut kelasnya sampean. Anakku itu 2 Mas, 3, yang 2 itu depresi Mas. Ya, saya udah ke psikolog, saya sudah ke psikiater. Ya, tapi Mas dia gini-gini. Waktu suaminya, bapaknya cerita ke saya, ya dengan mungkin pengalaman saya mengassessment banyak orang gitu ya. Oh dia berada di level pride, sombong, sedangkan anaknya fear, sehingga yang fear tertekan yang membuat sampai anaknya depresi. Terus saya ngomong kepada bapaknya, Pak mohon maaf, yang perlu disembuhkan itu bukan anak Anda, yang perlu disembuhkan itu sampean. Dan insya Allah nanti beliau ikut dari orang Lampung ikut ke Malang gitu. Itu tanpa kita sadari. Banyak dari kita omong-omongan kita yang nggak kita sadari kemudian menghancurkan kognitif anak, menghancurkan psikoanalisis dari anak tadi itu tanpa kita sadari. Nah, meaning ini ketika semakin dalam, ya,
itu orang akan punya energi. Semakin ikhlas, orang akan punya energi yang lebih. Dan saya akan menjelaskannya secara neuroscience, Bapak Ibu. Jadi dalam kajian neuroscience itu ada namanya neuroplasticity. Neuroplasticity adalah perubahan sel-sel otak. Ya mungkin kalau Bapak Ibu di sini ada yang dokter, terjadi proses namanya neurotransmitter. Ya perpindahan hormon-hormon dari dendrit ke akson, macam-macam gitulah. Ya pokoknya gitulah ya, pokoknya gitu. Nah, inti dari neuroplasticity itu adalah otak kita itu sel-selnya itu bisa bergerak plastis. Kalau bahasa kita itu ya muqallibal qulub, bisa berbolak-balik. Nah, ada 3 keadaan di mana terjadi neuroplasticity. Yang pertama karena chemical, karena kimiawi. Itu yang membuat ketika orang depresi, orang susah tidur, kemudian dia minum obat penenang, dia tenang bisa tidur, habis obat penenang balik lagi. Chemical, kimiawi itu sikapnya sementara. Itu sama seperti anak-anak sekarang. Mohon maaf, banyak yang nge-vape. Itu bukan karena mereka nakal, Pak Ibu. Mereka stres. Dan dengan nge-vape, mereka merasa enjoy nge-fly. Habis selesai nge-vape, kambuh lagi, nge-vape lagi, akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Itu yang membuat, mohon maaf, bapak-bapak, para tukang lek ngerokok lebih konsentrasi daripada nggak ngerokok. Itu chemical, itu kimiawi. Ketika Anda ngerokok, otak terjadi neuroplasticity. Tapi kemudian ketika nggak ngerokok, balik lagi. Ya. Itu yang membuat orang kejebak ke dalam adiktif, kecanduan, karena plastis. Yang kedua, otak bisa berubah itu karena structure. Makanya kalau Bapak Ibu mungkin pernah ke psikolog, Bapak Ibu disuruh untuk melakukan pages atau journaling. Anda menulis masalah Anda, mamanya aku marah sama suamiku. Ketika Anda nulis tadi itu, Anda telah memindahkan dari otak lizard dan mamal Anda ke otak human brain Anda. Makanya orang disuruh untuk menulis oleh para psikolog. Itu memindahkan ke otak atas. Cuma masalahnya ketika nyampe di otak atasnya nggak mampu menampung masalah yang ada di mamal dan kadal Anda gitu ya. Itu yang terjadi. Ya, itu yang terjadi. Nah, yang ketiga, dan ini yang ingin saya tawarkan kepada Bapak Ibu sekalian, yang saya ajarkan ke para business owner, ke para leader di perusahaan-perusahaan yang kami dampingi, adalah perubahan function atau perubahan fungsi. Ketika Anda merubah fungsi otak Anda, maka terjadi neuroplasticity, ya, mendeskontrak semua sel-sel Anda dan kemudian Anda menjadi lebih baik. Apa yang dimaksud dengan function atau fungsi? Yaitu merubah peran hidup Anda. Itu yang dimaksud dengan meaning. Jadi kalau saya tanya Bapak Ibu, apa sih yang Bapak Ibu inginkan dalam hidup ini? Saya yakin Bapak Ibu akan mudah menjawab. Coach Aris, saya pengen mobil, saya pengen gini, saya pengen ini, saya pengen ini, saya pengen ini. Saya pengen haji, saya pengen ini. Saya rasa Anda akan bisa menjawab daftar itu dengan cukup panjang. Tapi kalau saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, apa yang Allah inginkan atas hidup Anda? Apa peran yang Allah inginkan atas hidup Anda di dunia ini? Apakah Anda bisa langsung jawab? Tidak bisa. Mungkin nggak perlu mikir, atau jangan-jangan nggak pernah kepikir dalam hidup kita. Ayo, Gusti Allah jadi pengen apa tuh dalam hidupku? Apa sih peran yang harus aku jalani dalam hidup ini? Maka Anda perlu petunjuk. Kalau dalam konteks Barat itu biasanya melakukan namanya meta meditation, melakukan namanya meditasi, ya, melakukan namanya mindfulness. Ya, tapi sebenarnya kita dalam Islam itu punya metodologi yang jauh lebih powerful daripada itu, yaitu kita punya divinity atau keilahian. Jadi otak human brain kita adalah otak yang dibimbing sama wahyu. Jadi saya nggak akan mengatakan Bapak Ibu, oh Bapak Ibu harus berafirmasi, saya jadi kaya, saya jadi ini, enggak. Tapi saya mendorong Anda untuk praying, untuk berdoa, ya Allah berikanlah ini, ya Allah berikan. Anda melibatkan wahyu, Anda melibatkan keilahian ketika Anda mengisi human brain untuk kemudian bisa mengendalikan mamal dan kadal Anda. Anda mendapatkan petunjuk. Saya teringat doa yang sangat indah, doa yang mungkin jarang diamalkan oleh kaum muslimin.
doa yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Doa yang sangat pendek. Doa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Rasul mengatakan, ya, mengajarkan doa, Allahumma dini wasadidni. Pendek sekali. Dan saya berharap Bapak Ibu mengamalkan doa ini. Allahumma dini wasadidni. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk dan asadat dan ketepatan arah kecermatan. Ya, seperti orang yang memanah tepat di sasaran, asadat. Karena kita membutuhkan petunjuk dari Allah dan kita membutuhkan asadat. Kita membutuhkan bagaimana cara memberikan meaning yang tepat terhadap permasalahan hidup saya. Bapak Ibu, kembali ke fungsional. Saya diajarkan oleh guru saya. Beliau mengatakan gini, Riz, peran hidup manusia itu jelaskan dalam Al-Quran. Wa idh qala rabbuka lil malaikatu inni ja'ilun fil ardi khalifah. Peran manusia itu yang pertama adalah peran kekhalifahan. Baik laki-laki maupun perempuan. Dia harus punya impact kepada alam, kepada tumbuh-tumbuhan. Anda harus punya impact kepada tumbuh-tumbuhan. Anda harus punya impact kepada hewan. Anda harus punya impact kepada sesama manusia. Jangan-jangan itu peran yang kita nggak sadari. Ya, apa yang telah kita berikan kepada tumbuh-tumbuhan? Sekedar menyarimi tumbuhan nggak masalah. Apa yang telah kita berikan kepada hewan-hewan? Mungkin memberikan makan kucing-kucing yang liar di jalan, merescue mereka yang kucing-kucing yang sakit, itu juga bagian dari peran kekhalifahan. Jamaah dimakan Allah. Orang yang paling kaya di dunia dalam sejarah kaum umat manusia, orang yang paling berkuasa dalam sejarah manusia itu adalah Nabi Sulaiman. Orang yang punya kekayaan, orang yang punya kekuasaan, dia bisa mengendalikan jin. Tapi kemudian apa yang digambarkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran dikaitkan Nabi Sulaiman dengan semut, dengan hewan kecil yang kita kadang tidak menganggap itu suatu yang penting. Tapi kemudian digambarkan dalam surah An-Naml bagaimana peran Nabi Sulaiman untuk menjaga keselamatan dari semut-semut yang ada di tanah yang akan terinjak oleh pasukannya Nabi Sulaiman. Itu peran kekhalifahan. Sesederhana Anda memberikan permen untuk semut di tanah, itu Anda telah menjalankan peran kekhalifahan. Sesederhana Anda memelihara kucing di rumah dan kemudian Anda memberikan kasih sayang kepada kucing tersebut, Anda telah menjalankan peran kekhalifahan. Apalagi kemudian Anda memberi makan orang-orang, ya mungkin di sini ada yang bersedekah subuh, memberi makan jamaah, itu adalah peran kekhalifahan. Peran yang kedua, ya meaningnya, itu adalah peran keimaman. Kita diajarkan dalam doa dalam Al-Quran, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurratal a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang kita minta anak istri kita menjadi penyejuk mata dan menjadikan mereka itu imam bagi orang-orang yang bertakwa. Imam itu adalah kepemimpinan yang terikat sama perjanjian. Ya tadi mungkin sahabat saya tadi alhamdulillah ketemu, lama nggak ketemu Mas Bagus, tadi Ustadz Bagus tadi ketemu sama Pak Muhammad, terus dipersilahkan ada perjanjian, oh iya dipersilahkan menjadi imam. Nah, ketika seorang memahami peran ini, peran keimaman ini, maka apapun yang dia pimpin itu adalah amanah yang telah Allah berikan. Dia menjalankan peran itu. Dia menjalankan peran di perusahaan ketika dia seorang manajer. Kalau dia menjalankan manajer tadi itu ya dengan tujuan untuk kepentingan dia akan stres ketika melihat timnya nggak bertumbuh. Tapi kemudian ketika dia mengganti perannya, fungsinya, bahwa tim yang ada di bawah saya ini adalah amanah yang Allah berikan kepada saya, yang untuk kemudian saya harus membinanya, saya harus membimbingnya, mengajarinya, dan Anda menjalankan peran itu, maka otak Anda terjadi neuroplasticity. Dan Anda nggak stres lagi, tapi justru Anda penuh energi, power untuk kemudian bisa membimbing tim Anda. Itu peran keimaman. Yang ketiga, ini khusus untuk laki-laki. Saya nggak akan menjelaskan lebih panjang karena saya juga berat untuk melaksanakannya, yaitu peran qawwam.
Peran kowam itu bukan disalahartikan ya, banyak orang kowam poligami macam-macam, bukan itu. Peran kowam itu adalah peran bagaimana seorang laki-laki bisa meluruskan kecenderungan wanita yang bengkok. Itu peran kowam, dari kata qiyam dan kunut. Banyak orang yang kemudian lupa dengan peran ini. Bapak Ibu, tonton bapak-bapak ini sampai jam 6 ya tadi panitia bilang. Masih ada waktu ya sedikit Pak. Kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, semua dialog antara orang tua dan anak itu adalah dialog antara bapak dan anak. Tidak ada dialog antara ibu dan anak. Maka peran qawwam bagi seorang ayah, bagi seorang suami itu adalah peran membimbing ku anfusikum wa ahlikum naro. Itu perintah kepada siapa? Suami, bukan kepada ibu-ibu. Untuk menyelamatkan dirinya dan keluarganya dari siksa api neraka. Maka peran parenting itu bukan perannya ibu-ibu yang memimpin. Anda jangan mengatakan aku tak bekerja kemudian istriku yang mendidik anakku di rumah. Peran itu harus peran yang diambil alih dengan kesadaran, dengan rasa tanggung jawab oleh bapak-bapak. Jadi yang bertanggung jawab mendidik anak Anda itu adalah bapak-bapak. Peran untuk kemudian menjadi tempat untuk bernaung bagi anak-anak, membuat anak-anak merasa nyaman, itu adalah peran bapak-bapak yang utama. Dan itu kadang peran yang dilupakan oleh bapak-bapak dengan berbagai dalih. Terakhir mungkin sebelum sebelum akhir sampai jam 6, saya menemukan titik kesadaran sekitar 3 tahun yang lalu. Belum lama Pak sadarnya Pak, jadi ya Bapak bisa mengerti dan biasanya orang kalaupun di level power ya kadang-kadang juga jatuh ke bawah, tapi selalu ada alarm gitu. Waduh, ini kok ke bawah lagi, dia naik gitu. Dan itu mengubah kehidupan saya. Saya dulu tinggal di Samarinda bersama istri saya, ibu saya, anak-anak saya. Saya bisnis sebagai konsultan, tapi masih konsultan yang individu, masih belum punya tim. Kalau sekarang ya udah belasan tim saya. Dulu masih sendirian, one man show, keliling ke sana kemari. Kadang 1 bulan itu 3 minggu di Jawa, seminggu di Samarinda. Istri saya juga sibuk karena dia punya toko buah, ada beberapa cabang. Jadi kalau melek motone habis subuhan itu yang dipikir bukan anaknya, tapi dipikir adalah aku ngirim barang ke cabang mana, berapa nyetok di gudang dan seterusnya. Itu yang terjadi antara saya dan istri saya. Suatu ketika anak saya kebetulan mondok di Boyolali Pak, di Al-Madinah Boyolali, Genjreng. Waktu kelas 2 SMA, kelas 2 SMP anak saya mondok, anak cewek. Saya kebetulan pas ada di Malang dan pas liburan, saya jemput. Karena saya aslinya Malang ya, saya baru sekitar 4 tahun ini pindah ke Malang. 15 tahun di Samarinda. Saya jemput anak saya. Nah di perjalanan itu anak saya ngomong kayak gini, Pak, aku itu kayak anak yang gak punya orang tua. Bapak sibuk, ibu sibuk, dan sekarang bapak ibu buang aku di pondok. Untungnya waktu anak saya ngomong itu, Lizat dan mamalku untungnya kok ya pas agak anteng gitu Pak. Itu kalau Lizatku itu lagi kumat, saya kan, Dok, ngerti nggak? Bapakmu, iku ya kerja. Untuk siapa? Untuk kamu, ngerti nggak? Gitu. Itu kalau untung waktu itu pas anak saya ngomong gitu, kadal sama mamalku, ya pas lagi lagi anteng Pak waktu itu ya. Dan itu kemudian menjadi salah satu titik kesadaran saya. Oh iya ya. Ya. Nah, habis itu saya pulang ke Samarinda. Ya. Dan yang saya lakukan dadaan Pak, saya ngomong ke ibu saya, ngomong kepada istri saya. Wis tokone ditutup, kita boyongan ke Malang. Bulan 10 saya mengatakan itu, bulan 12 kami sekeluarga boyongan ke Malang. Gitu ya. Terus saya minta maaf kepada anak saya. Hal yang sangat berat dilakukan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu. Karena apa? Ketika mau minta maaf sama anak, kadal dan mamal Anda selalu
meronta-ronta. Ego Anda yang meronta-ronta. Dan ketika habis itu kemudian saya ngomong ke anak saya, "Yus Dok, habis ini kan setelah pondok terserah kamu." Ya, kebetulan saya seorang konsultan, ya, saya pengalaman mendampingi orang lain kok kemudian nggak melakukan itu kepada anak sendiri gitu ya. Saya tanya kepada anak saya, "Dok, kamu pengen beyond atau kamu pengen jadi ordinary people, kamu jadi wanita yang anak yang yang beyond, yang keterlampauan, atau kamu pengen jadi biasa-biasa? Kalau biasa aja kamu tak pondok nih, kamu sekolah, atau kamu memilih untuk homeschooling, untuk kemudian mengasah potensi dirimu, melakukan sesuatu yang nggak dilakukan sama anak-anak yang lain." Dan dia memilih untuk yang beyond, bagian dari 5% populasi dunia gitu ya. Karena 90% kebanyakan orang seperti itu. Dan kemudian ya alhamdulillah sekarang SMA kelas 2, dan ya mungkin di usianya mungkin dia terlihat lebih dewasa dengan jalan yang dia tempuh gitu. Dan tanggung jawabnya adalah saya yang kemudian bertanggung jawab sebagai seorang ayah untuk kemudian, walaupun saya sering keluar kota, tadi saya sama Pak Muhammad di kontak, saya baru datang setengah 11 tadi malam gitu. Awalnya udah nggak bisa, tapi alhamdulillah ada alternatif dari Yogyakarta ke, kalau via Malang nggak bisa harus ke Mojokerto, kemudian dijemput sama istri saya naik mobil. Jadi itu titik-titik yang kemudian saya punya kesadaran, ya, menjalankan meaning di dalam hidup kita, menjalankan peran yang Allah inginkan atas hidup kita. Retorika itu adalah cara berkomunikasi. Semakin indah cara berkomunikasi Anda, semakin Anda lebih banyak mendengarkan daripada berbicara kepada anak-anak. Justru itu adalah cara menasihati yang paling positif. Anak-anak kita Pak Gen Z, wis sumpek dengan informasi, jangan dinasehatin, wis mereka tambah stres gitu. Tapi Anda harus menundukkan hati Anda, dan ini berat dilakukan sama mamal dan kadal, menundukkan ego Anda, menundukkan hati Anda untuk memberikan sorot lampu spotlight kepada anak kita, bukan kepada diri kita. Dan itu berat jika Anda menggunakan lizard dan mamal brain Anda, kadal dan mamal brain Anda. Tapi harapan saya dengan memahami ini, Anda menggunakan nalar brain Anda, akal sehat Anda, untuk kemudian bisa menguasai mamal dan lizard brain Anda. Yang terakhir itu adalah ego. Semakin ego kita itu semakin tinggi, energi kita justru semakin rendah. Ketika ego kita itu semakin rendah, self orientation kita itu semakin kita kosongkan, semakin kita ikhlas. Maka secara neuroscience itu yang membuat orang punya energi. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf jika semua slide-nya nggak ada bahasa Arabnya. Ini langsung selesai atau ada tanya jawab Pak biasanya? Kalau selesai ya sudah, mungkin itu Bapak Ibu. Terakhir dari saya, mari kita latih human brain kita. Dengan apa? Saya 3 mungkin yang bisa saya tips terakhir. Yang pertama dengan ilmu. Semakin kita banyak ilmu. Yang kedua dengan meningkatkan kesadaran kita. Ilmu aja kalau nggak sadar, ilmu tadi nggak akan bisa mengendalikan mengendalikan mamal dan kadal Anda. Ya, tapi Anda harus, terus kemudian Anda harus melakukan namanya BDNF, brain derived neurofactor. Anda harus olahraga Pak. Ya, physic pain kill your psychic pain. Kalau Anda ingin mengobati jiwa Anda, maka Anda harus mengobatinya dengan cara membuat rasa sakit di badan Anda. Anda harus keluar keringat, dan itu adalah bagian yang penting dalam hidup Anda. Nggak nyaman, ya itulah kadal dalam mamal Anda. Wis nggak usah jogging, wis itu mamal dan kadal Anda nggak doli. Lawan itu. Dan yang terakhir, Anda harus sering terkoneksi dengan alam, menghirup oksigen pagi, melihat tanaman-tanaman, melihat hewan-hewan. Itu yang membuat kita menjadi lebih damai, menjadi lebih tenang, membuat human brain kita semakin ini. Dan yang terakhir, kurangi penggunaan handphone Anda, media sosial Anda, karena ketika kita scroll TikTok, scroll list,
ke grup WA dan seterusnya, maka itu adalah konsumsi untuk mamal dan kadal Anda. Ketika kadal Anda tanpa Anda sadari terus menerus mendapatkan konsumsinya, maka akan menipiskan peran dari human brain Anda. Kayaknya nggak ada hubungannya, tapi itu yang terjadi. Jadi kalau Anda ingin sembuh dari luka itu, Anda ingin cepat sadar, Anda harus mengurangi bermedia sosial. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Kita berdoa kepada Allah SWT. Allahumma dihna wasadidna. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk dan Allah berikanlah kami arahan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.